Tahun 2023. Oke, so saya akan coba bahas 7 ide resolusi keuangan di tahun 2023. Welcome back di RF Channel on YouTube. Suatu semangat yang baru akan kita mulai di tahun 2023. Dan tentunya setiap tahun kita membuat dan merefresh kembali, meremind kembali apa yang disebut sebagai resolusi keuangan gitu ya. Jadi kita akan membahas mengenai 7 ide resolusi keuangan yang dari pengalaman kehidupan saya dengan masuk tahun 2023 maka tidak lagi menjadi 18 tahun ya pengalaman dalam dunia investasi dan keuangan, tapi akan menjadi 19 tahun. Jadi sudah lebih lamaan pengalaman keuangan saya berada di industri keuangan dibandingkan saya memulainya gitu ya. Saya memulai di usia 18 dan ketika tahun 2023 artinya sudah 19 tahun saya mengenal dunia investasi dan keuangan. So, resolusi adalah suatu janji pada diri sendiri ataupun keputusan untuk melakukan sesuatu ya. Jadi ya kita coba mengingat kembali kenapa ada yang namanya resolusi adalah kita ingin membuat suatu janji dan komitmen kepada diri kita agar tentunya biasanya janji dan komitmen itu ke arah yang lebih baik gitu ya. Saya janji saya akan semakin malas hidup ya kan, itu bukan janji gitu, itu ada suatu hal yang sangat aneh gitu. Hari ini saya di sekitar saya punya beberapa jargon baru gitu ya. Tetap putus asa dan jangan semangat. Saya bilang ini jadi bukan motivasi tapi demotivasi seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai resolusi keuangan ya, di mana ada resolusi dan menjadi resolusi keuangan berarti adalah suatu janji pada diri sendiri atau keputusan untuk melakukan sesuatu terkait dengan keuangan. Nah, tentunya kalau kita sudah tambahkan dengan keuangan, ya karena saya juga ekspertisnya di bagian keuangan, maka saya akan coba berikan beberapa scoop ya, dan juga beberapa ide dasar agar kita bisa sama-sama mendapatkan sesuatu yang lebih baik di tahun 2023. Jadi, apa ide dasar untuk menentukan resolusi keuangan versi saya pertama ya? Jadi, saya coba untuk merenung ternyata ada suatu kesalahan kita berpikir dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita selalu berpikir bahwa keuangan itu di depan. Maksudnya apa, Ryan? Kalau kita ngomong keuangan di depan, apa artinya keuangan harusnya ada di belakang gitu ya? Nah, ini dia. Prinsip dasarnya sebenarnya harus saya coba sampaikan adalah 3 hal yang perlu kita pertimbangkan dulu. Jangan kita tiba-tiba ngomonginnya keuangannya di depan, tapi kita pikirkan dulu atas 3 hal ini, yaitu pertama ke dalam, kedua adalah ke samping, 3 adalah ke atas. Nah, jadi saya mau coba cerita begini ya. Pertama, apa resolusi keuangan yang penting untuk ke dalam ke diri kita? Yang kedua, apa resolusi keuangan yang penting terhadap sekitar kita? Yang ketiga adalah apa resolusi keuangan yang baik terhadap spiritual kita. Jadi ke atas itu artinya adalah sesuatu yang bukan hubungannya dengan manusia dan ya tentunya kan makhluk hidup yang ada di sekitar kita, untuk diri kita, dan yang ketiga adalah tentunya pada spiritual. Kenapa seperti ini? Karena bila kita tidak bisa membuat diri kita aman, ini saya selalu ulang sekali lagi di bagian ini ya. Banyak orang tidak mengambil dalam prinsip keuangan, tidak mengambil prinsip penerbangan. Karena penerbangan itu adalah metode transportasi yang paling aman, maka standarisasinya paling saklek dan paling tinggi. Nah, contohnya, dalam keadaan darurat, pakaikan masker ke diri sendiri, baru tolonglah orang di sekitar kita, termasuk anak kecil yang ada di sebelah kita. Artinya, prinsip dasarnya adalah selamati diri Anda terlebih dahulu, tolong orang lain. Itu penting di sini. Jadi, makanya yang pertama untuk resolusi keuangan itu terlepas daripada uang yang ada di depan, kita minggirin dulu mengenai uang. Tapi kita coba lihat mengenai masalah-masalah yang belum kita selesaikan saat ini terkait dengan 3 hal ini. 1, saya kurang banyak untuk ngurusin untuk diri saya. Saya tidak sehat. Saya fokusnya cari uang. Ternyata saya adalah orang yang penyakitan. Nah, ini salah nih. Kenapa? Uang di depan akhirnya penyakitan. Uang keluar lebih banyak daripada uang yang didapat. Betul nggak? Kita banyak ngurusin orang di sekitar kita. Wah, saya membantu orang lain. Padahal kalau kita uangnya sedikit, mau bantu orang juga sedikit. Coba kalau uangnya banyak, bantu orang akan banyak, betul ya? Lalu bagaimana hubungannya antara membantu orang yang kita tidak kenal juga? Ini ada hubungan dengan spiritual.
Betul ya? Makanya kita ada namanya suatu sedekah dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang penting untuk kita lakukan. Karena apa? Hidup ini bukan bicara untuk hari ini saja. Jadi resolusi keuangan yang agak sedikit lebar itu adalah sebenarnya berbicara pada 3 prinsip dasar ini. Jadi seharusnya resolusi kita terbagi merata pada 3 hal tersebut. Kita tidak bisa fokus akan salah satu saja. Kenapa? Karena hidup ini seperti naik sepeda ya. Kita goes yang kiri terus banting ke kiri. Kita goes kanan terus banting ke kanan. Kiri dan kanan lah yang membuat hidup kita seimbang. Inilah prinsip pertama dari apa yang coba saya renungkan dalam pengalaman hidup saya. Untuk tentunya relate kepada resolusi keuangan yang mau kita tetapkan ya. Nah, poin kedua, prinsip dasar menentukan. Yang sebelumnya kita targetkan tapi kita tidak tercapai. Jadi kita lihat dulu tahun 2022 bila ternyata poin pertama tadi sudah kita tahu, oh ini untuk diri saya ya. Saya mau fitness, oh saya batal fitness ya. Oh saya mau coba untuk badan menjadi lebih langsing misalnya ya. Oh saya ini montok. Nah ini biasa nih. Ini yang kayak gini-gini adalah sistem penyangkalan dalam diri sendiri gitu ya. Gemuk menggemuk aja ngaku gitu ya. Kurus dan tidak sehat juga harus ngaku gitu ya. Tinggal kita pikirkan kita mesti apa. Dan itu kan pasti ada biaya. Dan jangan salah ya. Orang banyak berpikir bahwa yang namanya sehat adalah suatu hal yang mahal. Iya, kalau sudah sakit sangat mahal. Nggak percaya tabung oksigen berapa duit? Kan seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita lihat tahun 2022 apa sih dari target-target yang tidak tercapai? Dan tentunya pasti ujung-ujungnya akan kemana, berapa biayanya, berapa uangnya. Oke, nanti kita taruh di belakang dulu di sini. Tapi tidak perlu takut untuk menentukan gitu ya. Yang tahun ini ingin kita capai plus yang tahun lalu belum dicapai. Ini adalah prinsip bagaimana kita bisa mempackage yang lalu dan yang hari ini bisa kita sama-sama kejar. Jangan lupa, ketidaktercapaian tahun-tahun lalu itu bisa mengganggu sesuatu yang tidak bisa kita capai di masa yang akan datang dong. Contoh, saya kepingin nabung 3 tahun untuk nikah adalah 2 tahun yang lalu ya. Entah dengan berbagai macam apapun yang terjadi, ternyata 2 tahun terakhir ini saya tidak bisa nabung. Ya secara otomatis, ya tahun ini nggak bisa nikah, betul atau tidak? Nah berarti kan secara tidak langsung berarti jangan lupa loh, sesuatu yang lapse di tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, mau kita kejar tahun depan itu bagus, tapi jangan lupa, ada setelah tahun depan itu yang harus kita set up ulang juga. Sehingga kita harus bisa menentukan target jangka tahun 2023, target jangka tahun 2029, misalnya seperti itu gitu ya. Sama seperti kita ini mau pindah ibu kota lah ibaratnya seperti itu. Nah, nomor 3 adalah lesson learned. Apa yang kita pelajari? Apa hikmah dari yang kita jalani? Dalam hidup ini selalu cuma ada 2, dijadikan teladan atau dijadikan pelajaran. Kalau dijadikan teladan berarti berhasil, perlu kita pelajari ya, bagaimana menjadi berhasil. Jadi pelajaran ini berarti adalah belajar dari kegagalan. Apa yang mesti kita hindari? Nah, masalah keuangan apa yang paling bikin repot Anda di tahun 2022? Maka itu adalah menjadi resolusi yang harus Anda pecahkan di tahun 2023. Masuk akal dong. Catat dulu dan ingat-ingat poin yang paling bikin repot secara keuangan. Misal, oh saya ini lesson learn-nya itu root-nya itu adalah dari kehilangan pekerjaan nih. Oke, berarti kalau kehilangan pekerjaan, kehilangan income, kehilangan kontrak kerja gitu ya. Terus perusahaan tutup ya, perusahaan ribut, kok jadi curhat itu kita kehilangan kontrak karena perusahaannya ribut gitu ya. Lalu ada juga yang sakit, begitu sakit ya terganggu, aktivitas tidak bisa bekerja lagi gitu ya, tidak bisa bayar cicilan, makanya impact-nya akan menjadi tidak bisa bayar cicilan karena kehilangan mata pencaharian. Oh, kalau saya kehilangan mata pencaharian, saya berarti harus berpikir multiple stream of income. Nah, jadi kita udah tahu nih resolusinya adalah mau mendapatkan arus uang lebih dari satu hal. Kalau arus uang lebih dari satu hal, bagaimana caranya memiliki pendapatan lebih dari satu? Misal, oke, saya sekarang kalau malam akan rajin jagain lilin. Oh, jangan ya, itu jadi salah gitu ya. Tapi kita bicara dulu mengenai uang di belakang. Kita bicara dulu nih mengenai apa nih yang menjadi masalahnya, lalu kita mau coba selesaikan dengan apa solusinya gitu ya. Apa? Nah ini terakhir juga tidak bisa bayar cicilan atau ada parasit nggak di sekitar kita? Tahu yang namanya sandwich generation? Ya, karena di bawah minta biaya, yang di atas nggak berpendapatan juga minta biaya. Itu juga part of parasit. Oh Pak, kok kasar banget? Ya harus diakui suka atau tidak suka. Banyak orang yang malu mengakui, tidak berani mengatakan. Kenapa? Karena kalau kita tidak berani menghadapi masalah, maka kita kalah sebenarnya dengan masalah tersebut. Bila kita tidak berani tegas, maka masalahnya akan tegas sama kita.
Kalau kita tegas sama masalah, masalahnya yang kalah. Tapi kalau kita yang tidak tegas dengan masalah, masalahnya akan menjadi double. Ini kan akan menjadi sesuatu masalah. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan yang namanya konsep sandwich generation, ataupun adalah orang yang menyulitkan kita karena dia tidak bisa berpendapatan tapi misalnya menyusahkan kita? Ya, cara paling kacau adalah tidak diakui lagi, diceraikan. Oh, itu jadi masalah baru gitu ya. Tapi sesuatu seperti ini kadang tabu untuk dibicarakan. Dan kadang-kadang dianggap tidak benar cara penyelesaiannya. Ya, tinggal pilih gitu ya. Kita berani tegas atau kita tidak berani tegas, dan pada akhirnya akan berulang menjadi suatu masalah tahun 2023. Betul nggak? Oke, kita lanjut ya. Poin keempat, lesson learn lagi. Nah, ini dia. Biasanya yang membuat kita ini jadi masalah adalah bicara mengenai hutang keuangan. Ini perlu berkali-kali dijadikan target untuk bisa ditaklukkan, bukan untuk bisa dilunaskan. Jangan salah paham. Hutang enggak selalu jelek, tapi hutang yang dilakukan oleh orang yang tidak tahu bagaimana cara memperlakukan hutang, maka sebenarnya dia sedang ditaklukkan oleh hutang-hutangnya. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya hutang-hutang itu ditaklukkan oleh kita. Nah, kalau Anda mulai merasa berat dengan yang namanya hutang, cara yang paling pertama adalah kabur jangan bayar. Bukan itu, tapi adalah kita harus bisa membuat suatu skala prioritas, bagaimana membuat ini menjadi efisien, lalu bagaimana mengatur kembali keuangan kita. Nah, coba saya ada beberapa tips soal hutang piutang. Yang pertama, ubah menjadi hutang dengan bunga lebih ramah. Ya, saya juga baru tahu ternyata ada namanya pinjaman UMKM, dan ternyata bisa hanya dengan bunga per tahun adalah 3,5% saja sampai dengan 100 juta. Anda tahu atau tidak? Nah, kalau misalnya saat ini pinjaman Anda adalah 25% per tahun, berubah jadi 3,5%, nggak top markotop, betul nggak? Nah, itu penting untuk kita coba cari solusi seperti itu. Selesaikan hutang dari hutang yang bunganya paling mahal. Jadi bukan yang hutangnya paling besar, tapi hutang yang bunganya paling mahal, yang bunganya paling mencekik, yang kita harus tahu, itu harus kita selesaikan. Nah, yang harus kita hindari adalah bukannya menghindari pinjol dan pay later, tapi berpikir double dengan cara seperti ini. Pay later sekarang bisa sengsara kemudian loh. Semuanya mau di pay letterin hari ini. Itu yang biasanya dengan kegampangan dan kemudahan akses yang namanya fintech, financial technology. Begitu gampangnya kita bisa belanja tanpa pakai duit, sehingga terasa kita ini nggak perlu bayar. Hutang itu harus dibayar gitu. Kalau misalnya mau tidak dikembalikan, carilah sumbangan seperti itu ya. Nah, selanjutnya poin nomor 5, lesson learn lagi. Emergency fund adalah hal yang penting. Apakah sudah terpikirkan? Hidup susah kok mikirin emergency. Hati-hati, ini poin yang agak salah mindsetnya. Mindset ini perlu dibuang. Kenapa? Pada akhirnya kita belajar banget bahwa ada sesuatu yang bisa terjadi tidak seperti ucapannya motivator. Ya, tidak selalu bisa sesuai dengan harapan kita. Tahun 2023 pun Ibu Sri Mulyani sudah pidato, Bapak Presiden sudah pidato, menjadi suatu tahun yang penuh tantangan ya. Jadi dengan berbagai macam kekhawatiran yang akan ada di depan kita, kita juga harus memikirkan escape plan kalau terjadi sesuatu tiba-tiba bisnisnya nggak berjalan, kalau ini, kalau itu, kita harus bisa mempersiapkan ini. Kalau tidak bisa dipersiapkan full, setidaknya dipersiapkan separuh. Kalau tidak dipersiapkan separuh, siapkanlah 10%. Itu nanti ada di poin nomor terakhir gitu ya. Lalu juga penting adanya asuransi. Wih, ini jadi lagi mau jualan asuransi ya? Enggak ke arah sana. Tapi kita perlu tahu bahwa hari ini pun secara kita tidak sadari di Indonesia itu mewajibkan orang untuk memiliki suatu yang namanya proteksi. Contohnya adalah BPJS Kesehatan. Kenapa? Dengan meningkatnya taraf hidup dan kesehatan, secara tidak langsung akan membuat orang lebih tenang dalam melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari, dan membuat beban negara akan berkurang. Secara tidak langsung, maka sebenarnya kita juga harus pikirkan apakah kita sudah memiliki perlindungan. Kan emergensi dan asuransi ini kan menjadi sesuatu yang sifatnya sama-sama tidak diharapkan terjadi, tapi kalau terjadi apakah Anda siap? Atau bilangnya nggak bakal lah, semuanya akan terjadi sesuai dengan rencana saya. Loh, emang Anda siapa gitu ya? Hati-hati, asuransi juga jangan dibeli yang tidak sesuai kebutuhan. Karena apa? Karena asuransi lebih banyak yang tidak sesuai kebutuhan yang datang ditawarkan langsung ke depan meja Anda. Karena agen asuransinya dengan aktif menawarkan yang sesuai kebutuhan tidak ditawarkan langsung kepada Anda. Masalah dong.
Gimana caranya? Jawabannya memang perlunya menginvestasikan waktu Anda untuk mencari tahu lebih jauh, ya. Nomor 6, nextnya. Nah, ini dia, mindset jangan lupa, penting sekali. Seperti tadi, uang yang ada di belakang. Uang yang dicari, apa dicari uang? Kalau kita setiap hari mikir bagaimana cara cari uang menjadi lebih banyak, maka kita tidak pernah berpikir bagaimana caranya agar uang bisa mencari kita. Loh, Pak, bagaimana bisa? Bisa dong. Misalnya Anda memiliki branding yang sangat bagus ya. Misalnya kayak kemarin ada saya sama Bang Hotman Paris gitu ya. Lu bayangkan, ada ibu-ibu dari daerah Jawa Tengah merasa dirugikan, bisa bela-belain sampai pergi ke warung kopi Joni di Kelapa Gading. Itu jaraknya 300 kilo. Kenapa bisa mendatangi Bang Hotman? Ya karena memang punya kapasitas brandingnya kuat, power yang cukup, sehingga secara tidak langsung project yang datang. Oh, ini ngecas ya? Enggak, ini kita nggak ngomong ke sana, tapi maksudnya adalah akan terjadi seperti ini kalau Anda itu capable. Artinya adalah pendidikan, branding, nama baik, dan lain sebagainya. Ya, itu akan membuat Anda akan dicari project, Anda akan dicari uang. Bukan uang yang harus Anda cari. Seperti itu loh. Nah, uang di depan apa uang yang di belakang? Ya, banyak orang yang dalam kondisi saat ini tidak bekerja, akhirnya frustasi. Beberapa kali gitu kalau saya jalan gitu ya, Pak, ada kerjaan nggak, Pak? Ya, apa aja lah, Pak. Nah, ini ciri-ciri frustasi. Artinya adalah minim branding, minim dasar ilmu yang khusus, sehingga membuat ia akan berjibaku dengan sesama orang yang tidak memiliki kompetensi yang unggul, yang unik, yang bisa dibanggakan, yang memiliki nilai tambah. Artinya ya udah, ini udah pasti. Ya deh, apa saja deh. Ya udah deh, kalah. Udah dengan seperti ini pasti akan kalah. Nah, passion atau didapat atas bayaran. Kayak gini kan, saya mau udah nggak penting lah passionnya apa, yang penting bayarnya gede, bagus ya. Tapi kalau saya paling bagus adalah bayarannya gede dan passion pula. Oh, itu lebih mantep ya dibandingkan passion tapi nggak dibayar. Oh, repot ya. Ya, beberapa orang yang sudah cukup duitnya boleh, tapi bayaran gede, passion nggak ada, biasa orang lumayan karena kurang ajar, nggak seneng, tapi dibayar gede, lumayan jadi seneng gitu ya. Tapi lebih paling mantep adalah passion dan bayaran, bisa dicari dua-duanya, karena dan itu lebih mantap daripada atau. Orang kaya itu dan gitu ya. Oke, nomor 7, target besar, target kecil. Ini dia. Ya, ini dia. Ketika kita melihat suatu resolusi ya, maka ya kembali lagi tidak mungkin ada sesuatu resolusi yang bisa saja diambil sekaligus, tapi ada juga yang kita lihat besar sehingga kita itu tidak berani untuk mencanangkan resolusi tersebut, karena ya kita takut, wah Pak, saya kepengen punya uang 10 miliar Pak misalnya, atau bayar hutang 10 miliar. Apakah ini bisa ya? Wah, saya gimana caranya ya? Saya mau mesti jualan apa nih biar bisa sampai lunas gitu ya. Kalau kita tiba-tiba melihat dengan target yang besar, lalu kita langsung mau mencoba ini menyelesaikannya besok, loh ini seperti orang cari lotre, namanya keberuntungan. Nah, tapi yang benar itu adalah bagaimana dengan 10 miliar hutang ini kita bisa lunas, usaha apa yang masuk akal, target 6 bulannya harus apa, dan seperti apa ukuran target keberhasilan, dalam bahasa kerennya adalah KPI-nya apa, besok harus apa, dianggap berhasil itu bagaimana. Jadi konsep ini adalah yang besar dipecah-pecah kecil. Biasanya namanya bagaimana cara makan gajah. Cara makan gajah adalah potong-potong kecil dan dimakan. Kenapa? Kalau makan gajah, kita orang mau makan gajah gimana caranya? Jadi kita mesti tentukan target besarnya, lalu buat juga stepping stone yang kecil-kecil ini untuk bisa mencapai dari resolusi keuangan kita itu. Kalau tidak ya kita berasa sangat besar, dan akhirnya kita malah kalah dengan resolusi dan juga target itu, yang akhirnya kita akan tinggalkan ya. Dan saya mau cerita ya, saya ini adalah orang yang membuat, jujur saja dulu saya tidak pernah mencatat target-target saya. Ada di dalam pikiran saya secara terus-menerus. Lalu sampai pada suatu kali saya mencatatnya. Dan uniknya adalah rata-rata yang saya catat itu lebih cepat terjadi. Jadi kalau ada orang bilang bahwa, ya Pak, kenapa ya kok saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Menurut saya Tuhan bukan tidak memberikan, tapi mungkin Tuhan menunda untuk diberikan dengan yang lebih keren lagi, lebih baik lagi, lebih bagus dari apa yang Anda minta. Plus, kalau cuma mikir bagaimana saya kepingin tapi tidak mengupayakan, itu nggak ada gunanya juga gitu ya. So, semoga dari 7 step ini kita bisa menentukan resolusi keuangan dan membuat target resolusi keuangan kita untuk tahun 2023. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube.
RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.